Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini kita mau kenalan sama distribusi Poisson. Apa itu distribusi Poisson dan kapan kita make distribusi Poisson ini? Oke, jadi kapan kita makainya? Jadi kita harus tahu dulu percobaan Poisson itu adalah suatu percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi variabel acak yang menyatakan banyaknya hasil percobaan atau banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau daerah tertentu. Oke, mungkin pusing ya, tadi aku ngomong kayak gitu, tapi mungkin aku langsung kasih contohnya aja. Jadi nanti dia tuh kayak bakal ngasih kayak sekian percobaan untuk selang waktu tertentu gitu, intinya gitu. Contohnya apa? Coba kita lihat soal ini. Selama percobaan di laboratorium, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu alat tertentu dalam waktu 1 milidetik adalah 4. Oke. Nah, yaudah ini kosong gitu. Jadi setiap 1 milidetik itu banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu alat tertentu ini adalah 4. Nah, itu salah satu contohnya. Terus contoh yang lainnya apa? Misal diketahui jumlah pasien yang datang ke rumah sakit itu rata-rata adalah 8 pasien per jam, misal. Terus contohnya apa lagi? Misal jumlah mobil yang melewati sebuah gerbang tol dalam rentang waktu 1 menit itu adalah misal 5 mobil, kayak gitu. Jadi dikasih tahu gitu, kayak ada sekian sesuatu dalam selang waktu tertentu. Intinya kayak gitu ya, semoga kebayang. Oke, nanti jadi untuk percobaan-percobaan yang kayak gitu yang tadi udah aku jelasin, kita bakal pakai distribusi Poisson. Oke, nah distribusi Poisson itu PDF-nya kayak gimana? Distribusi Poisson itu PDF-nya kayak gini. Sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Oke, begini. Dimana di sini parameter kita itu adalah lambda. Jadi untuk variabel acak yang berdistribusi Poisson, parameter kita tuh cuma satu, yaitu si lambda. Kayak gini. Oke. Nah, lambda ini kalau di sini tuh yang mana? Nah, di sini lambdanya itu adalah si nilai 4 ini gitu. Gitu ya. Jadi si lambda yang kita pakai di distribusi Poisson kita itu adalah si nilai tertentunya ini. Gitu. Si nilai ini 4 gitu. Oke. Ya udah langsung aja kita coba hitung soalnya ya. Di sini yang A, di sini dia minta hitunglah probabilitas bahwa terdapat 6 partikel yang melewati alat tersebut. Ya udah, berarti yang A ditanyain apa? Ngitung probabilitas bahwa ada 6 partikel. Berarti X sama dengan 6. Oke. Nah, ya udah ini kan gampang. Ini ya udah kita langsung pakai PDF-nya aja. Kita masukin ke sini gitu. Jadi ini E pangkat min, di sini kan lambda kita berarti berapa? Lambda kita di sini berarti 4 ya. Oke. Jadi di sini kan X kosong 4. Oke. Ini variabel acak kita ya. Parameternya 4. Jadi ini E pangkat min 4. Habis itu dikali sama 4 pangkat X-nya berapa? X-nya 6. 6 per X faktorial, berarti 6 faktorial. Oke, ini dihitung aja langsung pakai kalkulator. Hasilnya bakal jadi sama dengan sekitar 0,1042 kayak gini ya. Begitu. Oke, itu yang A. Sekarang yang B. Misalkan ditanya berapa probabilitas terdapat 10 partikel yang melewati alat tertentu dalam waktu 3 milidetik. Oke. Nah, berarti di sini ada perubahan di satuan waktu kita ya. Ini tadinya kan 1 milidetik. Nah, ini jadi 3 milidetik. Nah, berarti di sini kita harus ngerubah parameter kita juga.
Jadi buat yang B, yang tadinya kita variabel acaknya itu parameternya lambda sama dengan 4, sekarang kita ganti. Jadi apa? Jadi ini. Jadi 4 dikali berapa? Dikali 3. Karena ini tadi 1 milidetik, terus jadi 3 milidetik. Karena 1 milidetiknya itu rata-ratanya 4, berarti kalau misalkan 3 milidetik, ya rata-ratanya 4 dikali 3 dong. Bener gak? Ya kan? Oke. Jadi ini 4 dikali 3 sama dengan 12. Kayak gini. Oke. Nah, yaudah langsung aja. Yang B, dia nanya probabilitas yang lewat itu adalah 10 partikel. Berarti kita nyari probabilitas X sama dengan 10. Probabilitas X sama dengan 10 dengan menggunakan variabel acak kita yang baru ya, yang ini. Yaudah deh, ini langsung aja. Ini jadi sama dengan 12 pangkat 10 terus dikali sama pangkat min 12. Kayak gini. Oke, mungkin biar gak bingung, ini sama aja ya. Tadi cuma aku tuker doang. Ini pangkat min lambdanya kan berarti min 12. Habis ini 12 pangkat 10 per 10 faktorial. Kayak gini. Yaudah, ini langsung dikalkulatorin aja. Ini hasilnya bakal jadi sama dengan 0,1048. Kayak gitu. Oke, jadi buat yang B, jawabannya itu adalah 0,1048. Probabilitas ini ya, terdapat 10 partikel yang lewat alat tertentu itu selama 3 milidetik. Oke. Oke, nah di sini kita bakal belajar pendekatan distribusi binomial ke distribusi pasang. Oke, jadi ini tuh apa? Jadi untuk penggunaan distribusi binomial untuk n yang sangat besar, kita bawa ke distribusi Poisson. Oke, biar gak pusing. Jadi intinya kan kita udah belajar ya, kalau misalkan di distribusi binomial itu kan parameternya kayak gini ya. X binomial, terus ada nilai P dan nilai N-nya gini. Nah, kalau misalkan nilai N-nya itu gede banget, kayak mungkin ratusan gitu ya, itu kita pakai pendekatan distribusi Poisson. Jadi X-nya bisa dibawa jadi Poisson, dimana parameternya itu adalah N dikali P. Kayak gini. Oke, jadi intinya kayak gini. Kita pakai pendekatan distribusi Poisson untuk distribusi binomial yang nilai N-nya itu sangat besar. Oke, kita langsung lihat contoh soal simpelnya banget aja. Di sini ditanya, di sini dia bilang probabilitas bahwa seseorang meninggal akibat infeksi pernafasan adalah 0,002. Hitunglah probabilitas bahwa kurang dari 5 di antara 2000 orang yang terinfeksi akan meninggal. Oke, di sini kita mau ngitung probabilitas kurang dari 5 di antara 2000 orang yang terinfeksi itu akan meninggal. Berarti kan di sini kita fokusnya apakah si yang terinfeksi ini akan meninggal atau enggak gitu, kayak meninggal atau enggak. Yang mana itu kan berarti ada dua kemungkinan, apakah meninggal atau tidak meninggal. Makanya di sini kita pakai distribusi binomial kayak gitu. Oke, yaudah sekarang coba kita definisiin dulu kayak biasa. X-nya ini kita berarti mendefinisikan X-nya sebagai ini ya, seseorang meninggal akibat infeksi gitu. Nah, ini X-nya ini berdistribusi binomial dengan probabilitas orang yang terinfeksi ini akan meninggal tuh berapa? Nih, probabilitas bahwa seseorang meninggal akibat infeksi adalah 0,002. Yaudah, berarti P-nya sama dengan 0,002. Kayak gini. Terus N-nya sama dengan berapa? Di sini N-nya sama dengan, di sini dia bilang kurang dari 5 di antara 2000 orang. Yaudah, berarti N-nya 2000. Nah, ini tanpa aku kasih tahu juga udah kelihatan ini N-nya tuh gede banget, 2000. Makanya di sini kita pakai pendekatan si distribusi Poisson gitu. Oke, jadi yang tadinya variabel acak kita ini adalah distribusi binomial, kita bawa ke distribusi Poisson. Poisson, dimana parameternya apa tadi aku bilang? N dikali P. N dikali P berarti 2000 dikali 0,002.
yang mana itu hasilnya bakal jadi sama dengan 4 gitu. Oke, jadi variabel acak kita sekarang berdistribusi Poisson dengan parameternya lambdanya sama dengan 4. Oke, nah di sini nanya apa nih? Di sini dia nanya probabilitas kurang dari 5. Oke, berarti kita nyari probabilitas kurang dari 5. Berarti kayak ini kan? Ini. Oke. Yang mana ini kan berarti sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 4. Gini ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalian tuh bisa ngitung probabilitas X kurang dari 5 itu manual gitu. Jadi probabilitas kayak X sama dengan 0 ditambah terus sampai probabilitas X sama dengan 4. Kalian bisa kayak gini, terus dihitung satu-satu gitu ya. Probabilitas X sama dengan 0 berarti dimasukin ke PDF Poisson ya. Probabilitas X sama dengan 0 kan berarti jadi E pangkat min lambda kita 4. E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 0 per 0 faktorial. Dan seterusnya kalian hitung satu-satu sampai sini. Ini boleh. Atau alternatifnya kalian bisa langsung pakai tabel aja biar nggak manual kayak gini. Oke, kalau misalkan pakai tabel kayak gimana? Oke, jadi kalau misalkan kalian mau pakai tabel Poisson, coba di sini yang Poisson mana? Oke, jadi kalau misalkan kalian mau pakai tabel statistik Poisson ini tuh kalian harus pastiin yang kalian cari tuh kayak gini bentuknya, probabilitas X kurang dari sama dengan X. Karena di sini dia ngasih taunya buat ini, buat nilai ini, probabilitas X kurang dari sama dengan berapa gitu. Kayak gitu. Yaudah, jadi biar kita bisa pakai tabel statistik, kita ubah dulu. Jadi yang tadinya probabilitas X kurang dari 5, ini kan berarti sama dengan probabilitas X kurang dari sama dengan 4. Gini, benar gak? Ya kan? Kan kalau misalkan probabilitas X kurang dari 5 itu berarti ya mulainya dari 0, selesainya 4. Nah, terus kalau probabilitas X kurang sama dengan 4 itu juga mulainya dari 0 dan selesainya di 4 juga dong, karena kan sama dengan gitu. Nah, yaudah, udah kayak gini kita bisa langsung pakai tabel statistiknya aja gitu. Yaudah, berarti di sini kita nyari untuk nilai X-nya itu 4. Terus lambda yang kita pakai, lambda kita 4 juga. Oke. Coba kita lihat di sini lambda atau mu ya. Jadi Poisson ini kadang di buku-buku atau di soal kadang dia pakai lambda atau mu, tapi sama aja ya gitu. Jadi mu kita tadi sama dengan 4, terus untuk nilai R-nya X-nya sama dengan 4. Oke, berarti yang mana nih? 4. Yang ini ya. Ini 0,6288, lihat. Ini mu kita atau lambda kita tuh 4. Terus nilai R-nya atau X-nya di sini itu sebagai X-nya ya, itu adalah 4. Nah, lihat aja nih yang bikin intersect, mereka intersect itu di sini 0,6288. Jadi ini hasilnya sama dengan 0,6288. Kalau aku pribadi prefer pakai ini ya, tabel statistik. Jadi nggak perlu dihitung-hitung kayak gini, kayak gitu. Oke, semoga terbantu untuk materi pendekatan Poisson ini. Terima kasih.